Jadi kepemimpinan lah, yaitu ya secara sederhananya lah, itu mengarahkan seseorang ya, bagaimana kemampuannya mengarahkan, memotivasi, mendorong bawahan untuk mencapai tujuan yang sama. Yaitu secara sederhana dalam seseorang pemimpin itu yaitu menggerakkan, memotivasi, mendorong seluruh bawahannya untuk mencapai tujuan atau ukur tujuan yang sama. Itulah seorang pemimpin. Nah, tentu gaya seorang pemimpin itu berbeda-beda. Ya, itu dipengaruhi oleh satu karakter, kedua disiplin ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka kepemimpinannya juga semakin bagus. Ya. Tetapi kalau karakter seseorang, sekalipun tinggi ilmunya, kalau memang karakternya enggak bagus, maka kepemimpinannya juga tidak bagus. Malah ada yang hanya tamat SMTA atau SMA, kepemimpinannya bagus, karena ya dia dari sudah dari bawaan karakternya itu bagus, ya mampu menggait seluruh bawahan, mampu merampung seluruh bawahan. Karena ada itu gaya pemimpin ya setiap hari sukanya hanya marah-marah, menyuruh terus. Padahal ini ya ibaratkan ada yang mau diambil udah dekat di situ, udah dekat, mampu dia mengambil sebenarnya, tetapi masih mau menyuruh orang. Si anu tolong ambil, padahal udah dekat. Itu kadang ada pemimpin itu. Ya, kadang-kadang juga ada pemimpin sampai di rumah pun membawa gaya kepemimpinannya. Ya, menurut keluarganya benar ya dia selalu menyuruh terus, menyuruh istrinya, menyuruh anak-anaknya. Padahal pekerjaan itu sebenarnya bisa dia kerjakan, mampu dia ambil kalau ibaratkan barang yang mau diambil. Nah, jadi itu dulu kepemimpinan itu dipengaruhi oleh karakter dan dipengaruhi oleh disiplin. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan Pak Camat hari ini sedang mengikuti kegiatan gotong royong yang langsung dipimpin oleh Pak Wali Kota dan beberapa kepala dinas di lingkup pemerintah Kota Gunung. Itu dimulai jam 8 itu tadi dari area Sukma, Sukma menuju desa Bukaraga. Jadi gotong royong itu yaitu kita libatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa dan seluruh perwakilan termasuk provinsi juga yang ESMA. Jadi maaf dulu pada acara hari ini bisa ya terkait dengan pertanyaan saudara tadi yang menyangkut dengan kepemimpinan. Ya, tadi dari awal ya sudah dijelaskan. Ya, sekarang tadi apa motivasi Bapak menjadi seorang sekcam? Kalau secara pribadi, ya kalau misalnya aparatur sipil negara ini sudah siap dimanapun. Ya sekalipun dari awal nggak ada angan-angan jadi sekcam, tetapi karena kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, ya pekerjaan itu harus dihadapi. Motivasi ke sekcam dulu yaitu adalah kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, dan kepercayaan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apapun pekerjaan jadikan pimpinan, ya kita sebagai bawahan harus loyalitas terhadap sebagai seorang sekcam di Gunung Selatan ya kita mempunyai misi dan misi tentu tidak terlepas dari visi dan misi pemerintah kota Gunung. Tentu harapan
harapan kita sebagai sektan di Kalimantan Selatan itu ya misi kita untuk seluruh kecamatan atau seluruh masyarakat bahwa ya, ada tujuan yang sama, yaitu menuju kesejahteraan itu. Kesejahteraan dan dalam program ya kita di sini kan melayani 15 desa. Kita melayani 15 desa dan masing-masing desa itu ada punya dana ya, dana desa dan ADD. Jadi kita di kecamatan melaksanakan sebelum pengajuan itu anggaran mereka itu kita melaksanakan evaluasi kecamatan. Ya jadi tentu output kita menuju masyarakat sejahtera. Jadi kalau ada program dari desa tidak menuju ke sana, maka program itu ada perencanaan itu ya kita perbaiki. Ya, sehingga sasarannya itu adalah kepada seluruh masyarakat. Itu misi dan visi kita. Ya, sama dengan visi dan misi pemerintah. Bagaimana cara Bapak membuat keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan tentu undang-undang dasar dan Pancasila kan ya, musyawarah itu tidak terlepas dari itu. Setiap keputusan itu ya itu melibatkan, kalau menyangkut tentang desa maka kita melibatkan seluruh kepala desa dan provinsi. Jadi setiap kebijakan itu tentu diputuskan secara bersama-sama. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai pekerja dan bagaimana Bapak Ya. Ya memang setiap pekerjaan ada tantangan. Apalagi yang menghadapi 15 desa ini ya beda-beda lah kepala desa dan perangkat desa. Jadi tentu semuanya itu ya tentu dari sifat kepemimpinan tadi ya satu dulu kita menjalin komunikasi yang lain. Apalagi sekarang ini kan dengan ada HP, ya gampang sekali komunikasi dengan orang. Ya. Tuh. Jadi kalau ada umpamanya masalah di satu desa, ya kita menghubungi kepala desanya atau memanggil di sini. Masalah yang terjadi. Jadi tantangannya sebenarnya adalah bagaimana merampung 15 desa ini. Bagaimana merampung orang banyak ini. Ya. Itu tantangan dulu, tantangan besar. Karena masing-masing kepala desa beda-beda karakternya, ya beda-beda juga pendidikannya. Jadi merampung itu ya itulah kita dulu bersama. Ya, setiap saat ada kegiatan seperti hari ini gotong royong, itu pun belum ada rapat karena itu perintah wali kota kita melaksanakan gotong royong. Ya kan tidak ada waktu untuk duduk bersama bagaimana ini. Ya itu ya kita menghubungi salah satu kepala desa. Ada rencana pemerintah harus berkumpul gotong royong. Nah, itu pada hari ini diharapkan kita seluruh kepala desa itu dan seluruh perangkat desa dan apa yang berbeda di gotong apa kontribusi kita sehingga ya akhirnya pun masing-masing kepala desa ya setuju dan memberikan kontribusi, contohnya membawa aqua atau membawa yang seperti pisang direbus. Nah itulah yang terjadi hari ini. Jadi sekalipun ya tidak ada waktu untuk bersama untuk membicarakan, tetapi melalui alat komunikasi sekarang gampang. Kadang-kadang itu pun ada itu yang melalui WA aja, WA. Ya, tadi balas. Enggak, kalau kita di sini enggak, langsung hubungi satu-satu. Biar komunikasi langsung. Itu yang bagusnya. Itu yang bagusnya sebenarnya. Kalau ada masalah, itu jangan melalui WA atau SMS, tidak. Tetapi langsung berbicara. Itu yang hanya distribusikan kepada bawah ya itulah kan bagaimana mentransfer kepada bawah kepada masyarakat kepemimpinan seorang pemimpin yang berpemimpin sama yang secara. Tapi kalau bagi saya itu gampang sekali sebenarnya itu mendistribusikan ya kita memberikan contoh dulu
yang memberikan contoh mulai dari kehadiran. Ya. Kehadiran di sini ya, kalau saya 5 menit sebelum jarapan itu udah sekalipun tidak ada pegawai. Ya, memberikan contoh mulai teladan dulu, mulai dari sembari. Ya. Kemudian seandainya ada tamu atau pegawai kita, ya, kita duluan menyapa. Ya, itu jangan kita tunggu-tunggu, oh, mesti dia yang duluan menyapa kita. Tidak demikian, seorang pemimpin dimulai memberikan contoh. Oh ya, selamat pagi, bagaimana kabar? Ya, apakah sehat? Ya seperti itu, membangun komunikasi itu. Ya, kadang ada itu pemimpin. Ya, udah. Saja memimpin. Ya, dalilah ubaidiyah. Ya, jadi kalau seorang pemimpin yang baik, dia harus berupaya mengawali untuk membuka komunikasi dengan orang lain. Ya. Dia harus awali. Ya. Kemudian, ya kadang itu, ya ada pemimpin memberikan arahan dan bimbingan, padahal dia sendiri tidak bisa melaksanakannya. Ya, contoh tadi mulai dari kebersihan air, dari kehadirannya, kemudian bagaimana tentang kebersihan, keamanan itu. Contohnya hari ini saya cerita, memang sebagai pemimpin memberikan contoh. Ya, kalau ada teman-teman yang tidak bersedia atau mungkin ada waktu keluarga, ya maka kita sebagai pemimpin menggantikan hal tersebut sama seperti ini tadi. Sama dengan ini. Pak Yaogu, apalagi kami kalau karena ada itu yang suka makan siri ya gampang sekali itu komunikasinya karena hanya satu siri udah akur ya, itu. Jadi kita itu seorang pemimpin itulah itu menjaga komunikasi dengan masyarakat itu ya harus dia yang mengawali ya istilahnya jangan pasif aktif menghubungi kepala desa bagaimana informasi di desa kita atau salah satu perangkat desa itu. Jadi itu jadi dari pimpinan itulah komunikasi itu dari pimpinan itu. Jadi contohnya saya karena ada pimpinan kadang-kadang saya juga mengingatkan Pak Camat. Oh ini sebaiknya Pak bagaimana kalau kita hubungin ini ya atau kita secara bersama-sama datang ke sana ya. Kita datang ke sana sehingga kalau ada masalah cepat tuntas ya kita di sini sering itu adanya masalah antara kepala desa dengan BP ya maka kita merangkumkan dua lembaga itu kepala dan PD-nya bersama ya kita membangun komunikasi yang baik ya sehingga masalah tersebut selesai ya sehingga kalau pimpinannya mudah membangun komunikasi maka yakin pemimpin itu akan pertanyaan saya yang ke-8, apa saja program pembangunan yang telah Bapak inisiasi di kecamatan ini? Tentu pembangunan dulu ya tentu kita melihat kondisi secara keseluruhan ya bukan kecamatannya bukan wilayahnya pangan dan lain sebagainya. Jadi kita di kecamatan kadang-kadang ini tidak mengiyakan langsung apa program masing-masing desa ya karena kita melihat juga apakah program tersebut menyentuh masyarakat atau tidak ya sehingga kadang-kadang seperti bilang tadi kita melaksanakan evaluasi di sini evaluasi program desa ya kadang-kadang ada program yang tidak menyentuh masyarakat ya kita perbaiki itu ubah ini biar program tersebut betul-betul dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Baik, pertanyaan saya yang terakhir. Ya. Apa harapan dan rencana Bapak untuk masa depan kecamatan? Ya. Harapannya, ya tentu harapan kita lah. Ya, tentu masing-masing orang itu ada harapannya. Tentu harapan kita mulai dari pegawai dulu ya di kecamatan ya adanya saling kerjasama dalam mencapai tujuan yang sama dan tentunya juga untuk seluruh kecamatan ya kalau bisa kegiatan di kecamatan itu dapat diikuti oleh seluruh masyarakat kecamatan Indonesia Selatan. Samalah seperti kemarin itu karena saya juga baru bulan 9 kemarin sebagai sekcam di sini. Ya begitu saya datang di sini kawan-kawan di sini dan beberapa kepala desa Pak
selama ini kegiatan kita di kecamatan vakum, Ya. tidak ada kegiatan sama sekali. Bagaimana memotivasi? Maka pada bulan 9 itu juga ya saya berinisiatif yang mengundang seluruh kepala desa bagaimana kalau kita melaksanakan turnamen. Ya. Yang akhirnya berhasil di bulan 11 tadi kita melaksanakan turnamen di sini, melibatkan seluruh antar desa. Ya, dan untuk ke depan ini di bulan Agustus ini kita melaksanakan turnamen lagi yang melibatkan seluruh desa. Istilahnya apapun kegiatan kita di kecamatan itu, kalau harapan saya ya, istilahnya semua harus melibatkan seluruh masyarakat. Karena melalui kegiatan itu ada kekompakan antara desa. Ya, contohnya ada lomba mainan. Ya, yang melalui lomba ini ada komunikasi, interaksi antara desa-desa. Ya, sehingga nggak ada blok-blok. Ya, jadi melalui kegiatan sebenarnya kalau melibatkan seluruh desa itu semakin erat tali persaudaraan. Itu dia. Dan sebenarnya, ya, jadi setiap kegiatan itu kita di kecamatan memikirkan itu program kecamatan melibatkan seluruh desa yang 15 desa yang ada di Gunung Sitoli Selatan. Jadi tentu harapan saya ya kecamatan Gunung Sitoli Selatan semakin jaya sejahtera. Ya, itulah harapan kita. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Sekian dari wawancara saya kepada Bapak pada hari ini. Ya.